Pengalaman yang mungkin rada aneh gitu di kemarin, bagaimana Gus Bejo kemarin ya di rumah ini ya? Jadi Bude saya ini melihat lingkaran di dalam rumah ini, yang mana artinya ada sebuah energi positif datanglah berbentuk pusaka, yang mana pusaka itu emang dari keturunan kita sendiri gitu. Mau mewujudkan cuma ke orang yang tertentu, maksudnya dari terah kita sendiri, dari keluarga saya sendiri, seperti itu. Kalau ibu ini Islam pun dulu dari, kalau secara keturunannya Simbah gimana? Simba itu masih jadi cicit lah, maksudnya Cicit dari Ki Ageng Gering ya. Artinya tadi yang disampaikan ibu bahwa kalau tidak dari terah Ki Ageng Gering nggak mungkin kuat di sini ya? Ya. Di Sendangnya. Sendang Pitutur. Di Sendang Pituturnya ya? Karena Sendang Pitutur itu emang milik keluarga kita. Di sini nggak ada yang kuat. Iya. Jadi ini salah satu kerabat dari Ki Ageng Gering III atau terahnya ya, yang kalau misalnya pemirsa atau siapa yang hendak kesini harus minta izin tadi ya dengan Lek Jumirah ya, mestinya harus seperti itu. Mungkin ada sedikit cerita di sini Gus Bejo. boleh yang sini, yang apa tadi? Itu yang cuma lingkaran bulat itu. Ada lingkaran bulat di sini ya? Iya. Bundar gitu ya? Iya, bundar kuning. Bundar kuning. Ya. Tadi sini ada lingkaran bulat bundar kuning di kediaman terah dari Ki Ageng Gering III. Waktu itu beliau Kapan Bude kejadian? kok Bude ini lihat ya? Ya, sekitar 2 bulan. Malam atau Siang gini. Siang ya. Iya. Di sini ada bundaran seperti kayak asap apa kayak angin, Bude? Enggak, kuning. Kuning ya? Kuning di sini ya? Bundaran bulat itu kuning. Artinya pemirsa tidak mungkin Bude seorang istilahnya desa itu ngapusi, tidak mungkin. Nah, itu. Mungkin dari Gus Bejo bisa dijelaskan apa ini? Pertanda dari hubungannya dengan Ki Ageng Gering III apa ini mungkin? itu kayak cemeti itu, menghilang itu. Cemeti? Ya. Yang ini gagangnya itu dari emas. Ya. Cuma ininya itu dari kuningan itu loh. Pemirsa Nyun Sewu, tidak ada maksud untuk ria atau sombong dan sebagainya, hanya sekedar membuktikan. Alhamdulillah pada hari ini di depan saya ada beliau mengakunya adalah Joko Samudro. Nggih, Mbah Joko Samudro, jenengan tinggal punten pundi Mbah niki Mbah? Teng mriki. Oh, nggih. Ngapunten Mbah Joko Samudro. Kula wingi nate wonten angin ngaten nggih, Bu nggih. Angin apa gulungan putih kali kuning nggih. Niku dipun tingali dilihat oleh Bu Jum nggih. Niku napa Mbah Joko Samudro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MJTV yang dirahmati Allah, pada siang hari ini saya berada di Dusun Giring ya, di Dusun Giring, Desa Giring ke Gunung Kidul. Alhamdulillah saya berada di salah satu terah beliau, terah Ki Ageng Gering III, yang Nyun Sewu kebetulan duduknya di bawah ini. Mohon maaf pemirsa, ini bukan berarti kami tidak sopan, namun memang beliau menginginkan duduk sambil santai. Ini saya disuguh buah-buahan segar asli Yogyakarta. Ini mungkin ada pengalaman yang mungkin rada aneh gitu di kemarin, bagaimana Gus Bejo kemarin ya di rumah ini ya? Jadi Bude saya ini melihat lingkaran di dalam rumah ini, yang mana artinya ada sebuah energi positif datanglah berbentuk pusaka, yang mana pusaka itu emang dari keturunan kita sendiri gitu. Mau mewujudkan cuma ke orang yang tertentu, maksudnya dari terah kita sendiri, dari keluarga saya sendiri, seperti itu.
kalau ibu 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 ini istilahnya pun dulu dari, kalau secara keturunannya Simbah gimana? Simba itu masih jadi cicit lah, maksudnya Cicit dari Ki Ageng Giring 3 ya. uh, Artinya tadi yang disampaikan ibu bahwa kalau tidak dari terah Ki Ageng Giring nggak mungkin kuat di Ya. sini ya, ya. Di Sendangnya. Sendang pitutur. di Sendang Pituturnya ya. Karena Sendang Pitut itu emang milik Nggak keluarga turunnya kita. Di sini nggak ada yang Oh. kuat. Iya. Jadi Bisa dijelaskan kalau bukan dari terah Ki Ageng Giring 3 tidak mungkin bisa tinggal di sekitar Sendang Pitutur dan mengelola Sendang Pitutur yang itu. kebun Sendang Pitutur sini yang mengelola. oh kebun Sendang Pitutur yang mau jenengan ya. Nek Oh. mboten kula sik mengelola mboten kiat. Kuat tinggal di sini. Mboten kiat di Sendang Pitutur. Oh, artinya Segi energinya itu loh, Pak. dijelaskan tadi, ibu menjelaskan kalau tidak dari terah keturunan Ki Ageng Giring 3 mungkin Pitutur tidak itu bakal kuat mengelola Sendang Pitutur. Dari segi apa Gus? Dari segi ya tetap apa namanya ya, keberhasilan dan kesuksesan itu kan dari Allah ya. Iya iya. Cuma kan kita melewati wasilahnya lah. Wasilahnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ke situ tuh bukan meminta ya, artinya kita menapak dalam apa, mengulas lagi tentang apa jejak beliau gitu. Jejak karohmanya beliau, karena beliau juga seorang wali yang mana beliau juga adalah seorang murid dari Sunan Kalijogo, seperti itu. Mungkin nanti kita bisa langsung ke tempat apa namanya tadi ya? Ke Sendang Pitutur sama Napak Dalam. Napak Dalam. Mungkin Napak Dalam ya. Napak Dalam artinya rumahnya beliau. Napak Dalam ya. Kita nanti ke Napak Dalam sama ke Sendang Pitutur ya. Oke, siap. Kita bisa ke sana Gus Bejo? Bisa, Oh siap, iya siap, iya. siap. Mohon izin nggih Bu nggih? Iya, monggo. Anu ajeng meriksane mereka nanti intinya pun biar sejarah dari Ki Ageng Giring 3 ini bisa jelas kita kupas, kita ketahui, yang mana kita bisa menginspirasi menapak tilas sejak beliau, bahwa beliau orang besar yang mungkin perlu kita hormati khususnya di Yogyakarta ini ya. Karena dari Brawijaya 3 ya. Itu pemirsa ya, ditunggu kelanjutannya, nanti kita akan langsung berjalan ke Napak Dalam di kediaman beliau, awal beliau ya. Ya, gitu sih. Monggo Gus. Siap. Pemirsa, ini dari tempat kediamannya Trah Ki Ageng Mangir Ki Ageng Giring 3 Gus Bejo ini berjalan. Nah, kita akan menapak tilas ke kediaman dari Napak Dalam, kediaman dari Ki Ageng Giring 3. Ini bersama Gus Bejo dan Gus Naim juga ini. Beliau dari Jawa Timur yang masih kuliah di salah satu Universitas Negeri di Yogyakarta. Ini Pak. Ini Napak Dalam yang Ki Ageng Giring. Ini Napak Dalam Yang Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring ini ya. Nah, ini rumahnya. Itu apa simbolisnya. Itu simbolisnya. Ya. Masya Allah. Dan itu sengaja itu kebun saya kelapa. Itu kebun kelapanya jangan ya? Ya, itu sengaja kita tanam untuk mengingat masa lalu tentang Degan Gagak Empri itu. Oh gitu ya. Oh. Kelapanya. Jadi yang di depan yang berwarna kerami hijau itu adalah Napak Dalam ya. Artinya bekas kediaman Ki Ageng Giring 3 ya. Oke. Kita bisa lihat kelapa Pak. Ini kelapanya rasanya beda Pak. Kelapa ini rasanya beda. Nah, ntar kita coba. Oh, Kalau misalnya Masya ada Allah. buahnya, Iya. kita petik. Kita petik ya. Masya Allah. Pemirsa, bersama Gus Bejo dan Gus Naim. Yang di depan saya ini pemirsa adalah Napak Dalam ya. Artinya bekas kediaman beliau awal pertama kali dari Ki Ageng Giring 3. Ini disimbolkan keramik yang berwarna hijau ini. Ini sekitar sini. Dan di sebelah kirinya pohon kelapa ya. Ya. Ini merupakan dari tanah jenengan sendiri Gus ya. Oke. Dari Gus Bejo ini yang merupakan keluarga besar dari Ki Ageng Giring 3. Ini apa keistimewaannya, apa ini kelapanya nih Gus nih? Jadi kelapa ini tuh rasanya emang berbeda ya.
dan khasiatnya juga. Bisa sekitar sana Gus, monggo Gus. Boleh, Kita monggo ke sana. ya. Monggo. Ini kelapanya ini di sampingnya dari kediamannya Ki Ageng Giring 3. Ini merupakan tanahnya langsung dari Trah Ki Ageng Giring 3 ini, Mas Gus Bejo. Ini memang sengaja ditanam yang rasanya berbeda sekali ya. Rasanya berbeda sekali, mungkin dari kemanisannya atau teksturnya. Yang nanti Gus Bejo menawari saya untuk kita petik, untuk kita bawa pulang. Untuk rasanya berbeda sekali. Aduh, pengen bawa pulang satu nih pemirsa kayaknya nih. Untuk kenang-kenangan ya di tanah dari sekitar kediaman beliau Ki Ageng Giring 3. Masya Allah, bisa berkunjung sini. Dan pemirsa MJTV yang dirahmati Allah bisa melihat ya, kita melihat dari segi sejarahnya pemirsa, jangan kita melihat dari segi yang mungkin negatif, tapi dari segi positif, dari segi sejarahnya. Bentuknya memang lucu-lucu ya Gus ya. Pemirsa, bersama Gus Bejo dan Gus Naim. Yang di depan saya ini pemirsa adalah napak dalam ya, artinya bekas kediaman beliau awal pertama kali dari Ki Ageng Giring 3. Ini disimbolkan keramik yang berwarna hijau ini sekitar sini. Dan di sebelah kirinya pohon kelapa ya. Ini merupakan dari tanah jenengan sendiri Gus ya. Dari Gus Bejo ini yang merupakan keluarga besar dari Ki Ageng Giring 3. Ini apa keistimewaannya, apa ini kelapanya nih Gus nih? Jadi kelapa ini tuh rasanya memang berbeda ya, dan khasiatnya juga. Bisa sekitar sana Gus, monggo Gus. Boleh, Kita monggo ya. Monggo. Ini kelapanya ini di sampingnya dari kediamannya Ki Ageng Giring 3. Ini merupakan tanahnya langsung dari Trah Ki Ageng Giring 3 ini, Mas Gus Bejo. Ini memang sengaja ditanam yang rasanya berbeda sekali ya. Rasanya berbeda sekali, mungkin dari kemanisannya atau teksturnya. Yang nanti Gus Bejo menawari saya untuk kita petik, untuk kita bawa pulang. Untuk rasanya berbeda sekali. Aduh, pengen bawa pulang satu nih pemirsa kayaknya nih. Untuk kenang-kenangan ya di tanah dari sekitar kediaman beliau Ki Ageng Giring 3. Masya Allah, bisa berkunjung sini. Dan pemirsa MJTV yang dirahmati Allah bisa melihat ya, kita melihat dari segi sejarahnya pemirsa, jangan kita melihat dari segi yang mungkin negatif, tapi dari segi positif, dari segi sejarahnya. Bentuknya memang lucu-lucu ya Gus ya. Kelapa muda yang sengaja ditanam oleh Gus Bejo di samping tanah tempat tinggal pertama kali Ki Ageng Giring 3 berdiam di sana. Kelapanya beda sekali dengan yang di luar, apalagi rasanya. Itu Gus ya. Masya Allah. Ini nih. Oh, dipetot kabeh. Oh, itu. Ini nih. Jadi ada filsafat. Filsafatnya apa ini, Gus? Lebih baik dicuri daripada mencuri. Lebih baik dicuri daripada mencuri. Apa yang bisa dijelaskan untuk pemirsa ini? Artinya apa ya? Artinya kita lebih baik mengikhlaskan daripada mencuri. Mencuri ya. Oh gitu ya. Karena di situ ada hikmahnya yang tidak kita tahu. Ada hikmah yang kita ketahui ya. Sekali. Makanya lebih baik dicuri daripada mencuri. Oh gitu ya. Kalau dari segi Ki Ageng Giring mungkin bukan mungkin jadi, karena beliau seorang ulama juga penyebar agama, mungkin kan beliau sering berzikir ya di tempat tinggalnya yang di sebelah dari kebun kelapa milik jenengan ini yang merupakan keluarga besar dari Ki Ageng Giring 3. Mungkin ada dari segi supranatural atau magisnya apa yang masih
nempel di sana karomahnya gitu, yang Di sini, masih tinggal di sana di tanah karomahnya. sini itu ada seorang sosok orang Sekitar kebun kelapa ini masih ada apa sosok apa? tinggi besar gede, Hmm? itu membawa tombak yang jaga di sini gitu. Jadi beliau tahu orang yang niat datang ke sini itu mau apa, itu beliau tahu gitu. Oh iya ya. Seperti itu. Jadi di tempat napak dalam dari Ki Ageng Giring 3 ini masih ada sosok yang tinggi besar Masih memegang apa tadi? Tombak. Tombak itu ya. Ah. Kalau boleh tahu itu merupakan artinya pengawal gaibnya beliau yang masih nunggu di sini atau secara sukarela beliau hadir di sini. Beliau sekalian datang sini. Oh gitu. Jadi dia mengabdikan dirinya untuk Eyang, Menjaga sini. menjaga sini. Wah, masya Allah. Jadi pemirsa, sosok tinggi besar masih berdiam di sini memegang tombak dengan ikhlas mengabdikan dirinya kepada Eyang atau Ki Ageng Giring 3 untuk menjaga tempat ini. Makanya di sini itu pohon kelapanya jarang-jarang, hanya tertentu saja. Jadi ini nggak seperti pohon kelapa lain yang mana wah banyak buahnya, lebat kayak gitu. Jarang-jarang seperti ini ya. Nah, Istilahnya bahasa Jawa niki ora mendot. Ora mendot ora akeh. Memang seperti ini. alhamdulillah kita dapat. Ini alhamdulillah kita dapat ini dipegang oleh Gus Naim ini. Ini kayaknya diminta yang bikin video ini. Masya Allah. Sambil humor pemirsa. Kita masih napak dalam atau napak tilas di kediaman beliau Ki Ageng Giring 3 di Desa Giring, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemirsa, baru saja kita mengunjungi napak dalam dari Ki Ageng Giring 3 dan Sendang Pitutur yang masing-masing sangat berdekatan lokasinya pemirsa, di mana Sendang Pitutur berada di muka daripada dalam Ki Ageng Giring 3. Dalam pertama kali beliau menetap di Desa Giring Gunung Kidul. Dan ini saya diberi kelapa ya. Ini kelapanya ya walau alam ya. Baru kali ini yang ada yang besar tuh satu. Katanya menurut beliau ini Gus Bejo ini mungkin rezeki saya ini kecil nih. Kecil nih saya center ya kecil. Tapi mudah-mudahan ada isinya. Katanya nanti di rumah diminum. Jadi saya minum pun ya terus semuanya karena Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, rezeki lancar karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jangan menganggap negatif dulu. Yuk saya karena kelapanya, tapi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala meminum air kelapa jadi sehat. Jadi lancar rezekinya, seperti kita minum obat kan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sehat, bukan karena obatnya semata kan begitu. Dan ini saya melewati langsung di dalamnya jadi salah satu terah dari Ki Ageng Giring 3. Ini dari sini. Tadi yang saya bilang lek siapa? Gitu ya. Kita masuk sini. Assalamualaikum. Ini salah satu kerabat dari Ki Ageng Giring 3 atau terahnya ya, di yang kalau misalnya pemirsa atau siapa yang hendak ke sini harus apa, minta izin tadi ya dengan Lek Jumirah ya, mestinya harus seperti itu. Mungkin ada sedikit cerita di sini Gus Bejo. Nggak boleh yang sini, yang apa tadi? Itu yang cuman lingkaran bulat itu. Ada lingkaran bulat di sini ya. Iya. Bundar gitu ya. Iya, bundar. Bundar kuning. Bundar kuning. Ya. Dari sini ada lingkaran bulat bundar kuning di kediaman terah dari Ki Ageng Giring 3. Waktu itu beliau Kapan Bude kejadian? kok Bude ini lihat Iya, ya. sekitar 2 bulan. Malam atau? Siang gini. Siang ya. Iya. Di sini ada bundaran seperti kayak asap apa kayak angin, Bude. Enggak, kuning. Kuning ya. Kuning di sini ya. Bundaran bulat ini kuning. Artinya pemirsa tidak mungkin Bude seorang istilahnya desa itu ngapusi, tidak mungkin. Nah, itu. Mungkin dari Gus Bejo bisa dijelaskan apa ini? Ini pertanda dari hubungannya dengan Ki Ageng Giring 3 apa ini mungkin? Itu kayak cemeti itu, ngulilang itu. Cemeti? Ya. Yang ini gagangnya itu dari emas. Ya. Cuma ininya itu dari kuningan itu loh.
Ini nyala di sini. Emang Cemeti gagangnya dari emas. Oh. muter ini. Artinya miliknya Ya, terah kita. terahnya ya. Artinya dari Ki Ageng Giring 3 ini ya. Artinya apa lagi Gus? Artinya ini kok diperlihatkan ke Bude ini apa? Sebenarnya itu kayak apa namanya? Kayak pesan gitu. Pesan. Jadi pesan pemilihan kayaknya nih. Oh, pesan pemilihan. Harus politik. Mas politik Jadi ya. namanya pemimpin itu harus punya berhati emas. Berarti emas gitu ya. Tapi 2 kali. Yang pertama bulatan kuning, Iya. yang terakhir itu bening. Oh, bening. Bulatnya bening. Oh, bening ya. Harus punya hati Sini. bersih. Hati bersih. Pokoknya sini. Yang terakhir bulatnya Oh. bening, yang pertama kuning. Itu bapak itu yang itu. Yang melihat ya. Itu suami saya. Suami. Heran. Terus panggil Bude. Heeh. Anu, Pak, kok ada kayak bilang sama Pak Mbak Detum. Heeh. Anu yo kok agak iki lho yo. Ana omah ki eneng bunderane kuning. Terakhir Pak Dejo nggak tahu yang terakhir bening. Bulat tapi bening sini. Di sini ya? Ini bundarnya gini. Di sini ya. Iya. Bunyinya apa Bude? Bunyinya. Enggak bunyi. Cuman itu bulat itu kuning pertama itu. Pertama, ya. Yang terakhir itu berapa hari itu bulat tapi anu bening. Bening. Oh. Bening. Jadi berkaitan dengan pemimpin ada pesan dari Ki Ageng Giring 3, harapannya pemimpin itu bisa bersikap Punya hati yang bersih. punya hati bersih ya. Dan kuning itu melambangkan kekuatan tegas gitu. Kekuatan tegas ya. Ya mudah-mudahan. Di sini itu ya bukan omong kosong. Ibunya itu Eko mau meninggal, saya habis sholat maghrib duduk lihat TV, itu saya dipanggil nama saya. Adik saya 1 minggu nggak ada, saya dipanggil ya di sini. Pertanda Yang ya. manggil Yang manggil ki nggak tahu le. Baru sholat habis sholat maghrib saya duduk dipanggil nama saya. Adik saya 1 minggu meninggal. Gitu ya. Bawa ke sini itu ya. Jadi. Kekuatan supranatural karomahnya dari Ki Ageng Giring 3 memang sampai saat ini masih sangat dirasakan oleh keluarga besarnya dari Trah Ki Ageng Giring 3, Gus Bejo dan budenya ya, berkaitan dengan waktu ibunya beliau Gus Bejo meninggal, dari Bude dipanggil untuk sini ya. Dipanggil. Seperti ada yang memanggil, tapi sebetulnya yang manggil Nggak siapa Bu? ada, itu nggak malam tahu. atau siang deh? Habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib. Habis sholat Habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib saya Ini. dipanggil. Ini. Adik saya 1 minggu meninggal. Oh, ibunya dari beliau Iya. Gus Bejo ya. Oh. Ya, saya bilang Masya sama Allah. adik saya yang di Batam itu. Adik saya tak tumilan toh. Ini. Ya lan anu apa mak itu toh anu mbak ada aku ki habis sholat maghrib dipanggil ki ada yang susah nanti paling ada yang susah Pertanda ya. adik saya gitu bilang Iya. ada yang susah saya yang susah Gitu ya. Karena meninggalnya iya ibunda ya, dari Gus Bejo ini. adik saya Oh, iya adiknya. Oh iya adiknya dengan adiknya Bude ya. Oh. apa, Ya, iya. adik anu bilang sama adik saya kok saya habis sholat maghrib panggil nama saya yang dipanggil Iya, nggak iya. ada yang kedengeran itu yang di rumah Yang mendengar hanya Bude aja ya. Hanya saya. Oh, Masya Allah ya. saya dulu ya nggak ya saya apa adanya ini saya itu jam 3 dulu jam 3 ada yang bisik-bisik Ini. Bisiknya apa Bude? bisik-bisik ada apa gitu Oh, gitu. Oh, Gitu. ini. Anu lo medal teng ngemper Iya, iya. itu pokoknya Iya. kepripun niki kepripun ngoten lho. Iya. Ya, begitulah pemirsa, memang ketika hamba Allah kedekatannya luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang gaib pun bisa terjadi, dan beliau tentu saja sebagai ulama, penyiar agama dan pejuang sangat dihormati oleh hamba Allah yang lainnya, kita manusia, dan juga dari makhluk-makhluk yang gaib kasatman pun pada ingin istilahnya ikut beliau ya, menyenangi karena karomahnya dari Ki Ageng Giring 3 yang luar biasa, dan
tadi kita mendengar cerita bahwa kekuatan supranatulnya atau karomahnya beliau sangat masih dirasakan oleh keluarga besarnya di sekitar desa Giring itu. Ini ada yang datang ya, Pak. Ada yang datang? Terasa Gus ya? Iya, kerasa banget. Oh, terasa. Mungkin kalau jenengan bisa ini kerasa ya? Saya kerasa. Oh. Terus saya kerasa dari tadi saya mungkin Lagi waktu sholat ya? saya waktu di sini kayak di situ ada yang duduk, ada yang lewat. Ya, luar biasa pemirsa karena memang Boleh singkat malam ya. Enggak. oh Tapi saya itu kalau mau sholat malam Iya. itu jam 1 gitu tuh takut keluar. ya tapi kan Bude kan termasuk keluarga besarnya tra yang mboten napa-napa. Nggih. Biasa gitu. Nggih. Ya Masya Allah Kalau pemirsa. adik saya mau meninggal itu ribet, ada seperti orang itu, Ribet. Oh. seperti orang lewat. Iya. Saya yang di anu itu ya, Iya. lainnya itu enggak, Ya enggak ya. cuman saya. Allah mboten sare kok Budi. Nggih, Ya Allah nggih. mboten sare kok artinya Oh, alah. karena kedekatannya beliau leluhurnya Bude dan leluhurnya Gus Bejo ini orang yang luar biasa ya Kakek Giring 3 dan juga melahirkan penerus-penerus seperti penambahan Purboyo dan mungkin turun temurun ya hanya menjadi orang yang luar biasa terus ketika kita menanamkan cikal yang baik generasi-generasi yang baik akan tumbuh menjadi generasi yang baik nggih Bude nggih. Nggih monggo kita kembali keluar lagi ini. Ini rumahku masih kuno pemirsa. Ya, monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbah. Ji, ngapunten, kula Fajar. Ngapunten dalem Fajar silaturahmi teng Giring, teng keluarga maupun Gus Bejo. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngijinke kula. Nyuwun sewu Mbah, jenengan nyuwun sewu paringan asma sinten Mbah? Sinten Mbah? Joko Samudro nggih. Masya Allah. Pemirsa nyuwun sewu tidak ada maksud untuk riya atau sombong dan sebagainya, hanya sekedar membuktikan. Alhamdulillah pada hari ini di depan saya ada beliau mengakunya adalah Joko Samudro. Nggih, Mbah Joko Samudro, jenengan tinggal pun teng pundi Mbah niki Mbah? Teng mriki. Oh, nggih. Ngapunten Mbah Joko Samudro. Kula wingi nate wonten angin ngaten nggih, Bu nggih. Angin apa gulungan putih kali kuning nggih. Niku dipun tingali dilihat oleh Bu Jum nggih. Niku napa Mbah Joko Samudro? Pertanda napa Mbah? Pusaka Naga Sastra. Pusaka Naga Sastra niku gadihane sinten? Punyanya siapa Mbah? Punyanya Ki Ageng Giring 3 nggih. Masyaallah. Menika pusaka Naga Sastra kok nampak niku artine napa Mbah? Pemilihan ingkang pemimpin kudu sae lan becik. Oh, wonten pemilihan pemimpin kudu sae lan becik nggih. Oh. Terus pesan-pesan apa malih Mbah saking Mbah Joko Samudro? Eling lan waspada. Nggih. Penjelasannya napa Mbah? Eling lan waspada. Eling lan niat
waspada pitulungan. Eling niat lan waspada pitulungan nggih. Nggih. Mbah nyuwun sewu Mbah, kula taken nggih pribadi kula Mbah. Nek kula niki wonten sing ngetutke mboten makhluk gaib. Sing ngetutke kula sinten Mbah? Buyut jenengan Buyut kula. Asmane sinten Mbah? Sastro Miharjo. Sinten? Sastro Miharjo. Sastra Miharjo. Buyut kula nggih Mbah nggih. Ngetutke kula mboten Mbah? Wonten saniki. Saniki mboten. Sastra nggih. Nggih sastro Sastra Miharjo. Miharjo. Buyut kula ngetutke kula terus ngaten. Oh. Tapi leres niku. Nggih. Sak leres. Nggih kula Sastra niku. kula mboten ngertos, wong kula kan mungkin leluhur nggih Mbah. Oh. Niku nggih termasuk ulama napa Mbah? Sampun nggih. Oh nggih. Ngapunten nggih Mbah nggih. Nggih, intinipun moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngijinke kula nggih. Sampun matur Mbah. Assalamualaikum. Lagi kula niku purunan kula. Iya, lalu mumet to nih. Mumet ya. Pusing. Enggak. Itu niki nggih wingking yang bedane. Apa? Wingking usaha ngoten dados nggih niku. Usaha murah dadi. Wingking maksudnya berapa maksudnya? Wingking. Ngirim itu saudaranya itu yang wingking niku. Nggih. Pak di Surakarta kali. Hmm. Katanya, Mas Eko bilang usahamu hatimu rung resik, usahamu ora dadi. Ngoten lho. Iya. Bulane nggih leres, gagal. Gagal. Fajar Samsu, MWTV tetap oke.